Cerita ini adalah kisah nyata, di mana seorang mahasiswa miskin terpaksa melayani nafsu ibu kos setiap malam demi bertahan hidup. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Baik, langsung saja kita mulai ceritanya. Nama saya Dika. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Tempat di mana sinyal susah, tapi sawah melimpah. Bapak saya petani, ibu saya bantu jualan sayur di pasar. Kami nggak miskin banget, tapi hidup selalu pas-pasan. Kadang makan lauk tahu tempe pun udah bersyukur. Dari dulu saya suka belajar. Mungkin karena itu juga orang tua saya rela banting tulang biar saya bisa sekolah setinggi mungkin. Pas lulus SMA, saya nekat daftar kuliah di universitas negeri di kota besar. Alhamdulillah, keterima lewat jalur prestasi. Saya dapat beasiswa, walau cuma cukup buat biaya kuliah dan sebagian uang bulanan. Awal kuliah, saya masih semangat, ngerasa punya harapan. Saya pikir, kalau bisa lulus dan kerja bagus, saya bisa bantu keluarga. Tapi ternyata, hidup di kota itu nggak gampang. Semua serba mahal. Makan, transportasi, buku, bahkan ngeprint tugas aja bisa bikin dompet tipis. Saya tinggal di sebuah kos kecil di pinggiran kota. Bangunannya tua tapi masih layak. Kamarnya sempit, cuman muat 1 kasur, meja kecil, dan kipas angin. Tapi ya itu yang paling saya mampu. Bayarnya sebulan 450.000. Ibu kosnya ibu-ibu setengah baya, tinggal sendiri, dan cukup ramah waktu saya pertama datang. Tiap bulan saya harus ngatur uang seketat mungkin. Kadang cuma makan 2 kali sehari. Pernah juga seharian cuma makan mie instan dan kerupuk. Tapi saya tahan. Saya pikir ini semua buat masa depan. Saya nggak pernah ngeluh sama orang tua. Mereka udah cukup repot mikirin biaya adik saya yang masih sekolah. Jadi, saya berusaha kuat sendiri. Tapi jujur, kadang saya lelah. Ngerasa sendirian. Dan saya nggak tahu ternyata ke depan, hidup bakal kasih saya cobaan yang lebih berat dari sekadar lapar atau duit habis. Semester 5 mulai berjalan. Tugas makin banyak, jadwal makin padat, dan beasiswa makin lama cairnya. Biasanya awal bulan udah masuk, tapi entah kenapa bulan ini molor. Saya mulai panik. Sementara itu, kiriman dari rumah juga seret. Bapak bilang hasil panen gagal karena hujan terus. Gabah nggak laku, dan harga sayur anjlok. Saya cuma jawab, "Nggak apa-apa, Pak. Saya masih ada simpanan." Padahal kenyataannya, uang di dompet saya tinggal 100.000. Itu pun udah saya potong buat beli sabun dan isi ulang air galon. Tanggal 1 lewat. 2 minggu kemudian, saya belum bayar kos. Biasanya saya bayar tepat waktu, jadi ibu kos nggak pernah cerewet. Tapi minggu ketiga, ibu kos mulai nanya, "Dik, bulan ini kamu udah bayar kos belum ya?" Saya jawab, "Belum, Bu. Maaf, masih nunggu beasiswa cair. Mungkin minggu depan." Dia cuma angguk dan bilang, "Iya, nggak apa-apa, yang penting kabarin." Tapi sejak itu, dia mulai lebih sering muncul. Kalau saya pulang malam, dia buka pintu dan tanya, "Gimana? Udah cair belum?" Kadang saya jawab sekenanya sambil senyum kaku, padahal perut saya keroncongan. Masuk akhir bulan, saya benar-benar nggak punya uang. Saya udah ngutang ke 2 teman, tapi saya tahu mereka juga sama-sama pas-pasan. Saya sempat coba cari kerja part-time, tapi jam kuliah saya bentrok semua. Satu malam, saya nekat tidur di musola kampus. Cuman bawa jaket dan buku. Saya bilang ke teman kalau lagi nugas bareng. Sebenarnya saya cuma nggak mau pulang karena malu belum bayar kos. Rasanya harga diri saya diinjak-injak. Tapi saya juga nggak bisa marah ke siapa-siapa. Hidup saya mulai berantakan. Fokus belajar susah. Tiap malam gelisah. Kadang berpikir, apa saya pulang aja ke desa? Tapi lalu saya ingat, saya udah sejauh ini. Masa nyerah sekarang? Yang enggak saya duga, malam berikutnya, ibu kos ngajak saya ngobrol serius.
Disitulah semuanya mulai berubah. Malam itu, saya baru pulang dari kampus jam 10:30. Habis lembur di ruang tugas kelompok, padahal lebih banyak duduk diam mikirin nasib sendiri daripada ngerjain tugas. Saya masuk pelan-pelan, berharap bisa langsung masuk kamar tanpa ketemu siapa-siapa. Tapi belum sempat buka pintu kamar, ibu kos muncul dari ruang tengah. "Dika, sebentar." Suaranya lembut tapi nada bicaranya serius. Saya berhenti dan menoleh. "Iya Bu, bisa ngobrol sebentar nggak?" Saya ikut duduk di ruang tamunya. Lampunya redup, suasananya hening banget. Hanya ada suara kipas angin muter pelan. Jujur aja, saya agak grogi. "Bu, kalau soal kos, saya benar-benar minta maaf. Saya lagi nunggu beasiswa." Ibu kos angkat tangan pelan, nyuruh saya diam dulu. "Saya ngerti kamu lagi susah. Saya juga pernah muda, pernah kuliah, pernah nggak punya uang. Tapi kamu juga tahu, saya hidup sendiri. Kos ini satu-satunya penghasilan saya." Saya hanya angguk. Dalam hati rasanya makin kecil. "Jadi begini Dika, saya nggak akan ngusir kamu. Tapi saya juga nggak bisa terus nunggu tanpa kepastian. Kamu perlu tempat tinggal, saya butuh kehadiran." Dia menatap saya lama. Saya bingung. "Kehadiran, maksudnya?" Dia menghela napas panjang. Lalu dia berkata dengan sangat hati-hati, "Kamu boleh tetap tinggal, nggak usah bayar dulu. Tapi, temani saya. Setiap malam, di kamar saya." Saya diam. Kepala saya kosong. Butuh beberapa detik buat benar-benar paham maksudnya. Setelah itu, saya merasa seperti dilempar ke jurang. Saya mencoba bersikap tenang, padahal jantung saya deg-degan gak karuan. "Maaf Bu, maksudnya temani itu?" Ibu kos memandang saya dengan ekspresi datar. "Saya kesepian Dika, sudah lama. Saya gak paksa kamu, tapi ini satu-satunya tawaran yang bisa saya beri." Saya langsung berdiri. "Bu, saya pikir-pikir dulu." "Ya." Suara saya nyaris gemetar. Dia cuma mengangguk pelan. "Silakan, tapi jangan lama-lama. Saya juga butuh kepastian." Saya masuk kamar, kunci pintu, lalu duduk di lantai. Lama, kepala saya pusing. Perasaan saya campur aduk, kaget, marah, malu, dan bingung. Saya merasa dihina, tapi juga sadar saya nggak punya daya. Malam itu saya nggak tidur. Saya cuma melamun sambil nanya ke diri sendiri. "Ini serius? Ini beneran kejadian?" Dan yang paling bikin saya takut, saya nggak tahu harus jawab apa. Beberapa hari setelah obrolan malam itu, saya jadi orang paling aneh di kos. Saya menghindari bertemu ibu kos sebisa mungkin. Keluar pagi-pagi sebelum dia bangun, pulang larut malam pas suasana sepi. Tapi setiap kali melewati ruang tamunya, jantung saya tetap berdebar. Kata-kata temani saya setiap malam masih terus terngiang di kepala. Saya coba nyari cara lain. Ngecek ulang beasiswa, tanya ke bagian keuangan kampus, tetap belum cair. Saya kirim pesan ke rumah, nanya kabar bapak ibu, tapi nggak berani ngomong soal masalah kos. Mereka lagi susah juga, saya nggak tega nambah beban. Beberapa malam saya tidur di ruang belajar 24 jam kampus, pura-pura ngerjain tugas. Tapi capek. Tubuh saya lelah, pikiran makin berat. Nilai tugas mulai berantakan, saya makin susah konsentrasi di kelas. Di tengah-tengah semua itu, saya mulai mikir hal-hal yang dulu gak pernah saya bayangkan. Kalau saya setuju, saya bisa tetap tinggal. Gak harus tidur di lantai kampus, bisa makan lebih layak. Tapi langsung setelah itu, muncul pikiran lain. Harga dirinya di mana? Masa kamu tega jual diri buat tempat tidur? Saya nggak punya siapa-siapa buat cerita. Nggak punya mentor, nggak punya keluarga di kota. Teman-teman mungkin akan kaget kalau saya buka suara. Malah bisa-bisa saya dijauhi. Saya bukan orang suci, tapi saya juga bukan orang yang biasa ambil jalan pintas. Selama ini saya tahan lapar, tahan capek, asal nggak perlu minta-minta atau menurunkan harga diri. Tapi kali ini, situasinya beda.
Saya benar-benar kepepet antara kebutuhan dan prinsip. Yang bikin tambah sulit, ibu kos bersikap biasa aja setiap kali kami berpapasan. Dia tetap menyapa dengan sopan, senyum, seolah tawaran itu nggak pernah keluar. Tapi itu justru yang bikin saya makin gelisah. Saya sering bengong di musala, cuma duduk diam sambil lihat langit-langit. Nanya ke diri sendiri, kalau kamu nggak ambil tawaran itu, kamu tidur di mana? Tapi kalau kamu ambil, kamu masih bisa lihat diri sendiri di cermin. Akhirnya, pada suatu malam, saya berhenti berpikir. Tubuh saya terlalu capek, pikiran saya udah nggak kuat. Saya pulang, berdiri di depan pintu kamar ibu kos, dan mengetuk pelan. Saya berdiri lama di depan pintu kamar ibu kos malam itu. Tangan saya gemetar waktu mengetuk. Rasanya kayak badan saya jalan sendiri, kepala saya kosong. Sejujurnya, saya nggak tahu apa yang saya harapkan waktu itu. Saya cuma nyerah. Pintu dibuka pelan. Ibu kos menatap saya sebentar, nggak bilang apa-apa. Hanya mundur sedikit dan membiarkan saya masuk. Saya pun melangkah pelan seperti orang asing di rumah sendiri. Malam itu, kami nggak banyak bicara. Nggak ada pertanyaan, nggak ada penjelasan. Saya cuma duduk di ujung tempat tidur, kaku. Ibu kos duduk di sebelah saya, lalu memegang tangan saya. Rasanya aneh, bukan karena dia lebih tua, tapi karena saya tahu, saya nggak di situ karena saya ingin. Saya di situ karena saya butuh tempat tinggal. Saya nggak akan masuk ke detail, tapi yang jelas, malam itu jadi awal dari sesuatu yang terus berulang. Setiap malam saya menemani. Kadang hanya tidur di sebelahnya, diam. Kadang dia minta lebih. Saya nggak nolak, tapi juga nggak benar-benar setuju. Saya cuma menurut. Hari-hari saya berubah. Saya tetap kuliah, tetap mengerjain tugas, tetap senyum kalau ketemu teman. Tapi di dalam, saya merasa kayak mayat hidup. Saya nggak punya gairah, nggak punya arah. Nilai saya mulai turun. Dosen mulai negur karena saya sering nggak fokus, tapi saya nggak peduli. Saya tahu yang saya lakukan salah, tapi saya juga nggak tahu harus gimana. Saya mulai menghindari teman dekat karena takut mereka curiga. Saya makin tertutup, makin murung. Saya mulai kehilangan rasa percaya pada orang, bahkan pada diri sendiri. Kadang, di tengah malam, saya terbangun dan nanya, ini hidup atau cuma sisa napas? Saya merasa kayak tawanan. Secara teknis saya bisa keluar, bisa pergi. Tapi kemana? Mau tinggal di mana? Dan yang lebih parah, saya mulai terbiasa. Saya mulai berpikir, mungkin ini harga yang harus saya bayar. Gak ada yang gratis di dunia ini. Tapi dalam hati kecil saya tahu ini bukan soal gratis atau enggak. Ini soal kehilangan kendali atas hidup sendiri. Saya jadi bayangan dari diri saya yang dulu, dan saya nggak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan sebelum benar-benar runtuh. Saya mulai sakit-sakitan, bukan penyakit berat, tapi cukup bikin badan lemas terus, kepala pusing, dan kadang mual tanpa sebab. Mungkin karena stres, mungkin karena makan nggak teratur, atau bisa jadi karena saya muak sama diri saya sendiri. Pagi itu, saya pingsan di kelas. Bangun-bangun udah di UKS kampus. Teman saya, Dani, duduk di sebelah saya dengan wajah panik. Lo kenapa, Kak? Katanya sambil ngasih air minum. Saya cuma bilang, kurang tidur. Tapi dia nggak percaya. Besoknya, dia maksa nganter saya pulang. Saya berusaha nolak, tapi dia maksa. Akhirnya saya pasrah, berharap ibu kos nggak muncul. Tapi sialnya, pas kami sampai, ibu kos lagi nyapu halaman. Dia senyum ke saya, lalu pandangannya pindah ke Dani. Wajahnya berubah sedikit, nggak kelihatan senang. Saya buru-buru ajak Dani pergi sebelum dia banyak tanya, tapi Dani malah makin curiga. Pas kami duduk di warung depan kos, dia akhirnya nanya langsung, Kah, lo kenapa sih akhir-akhir ini kayak orang kosong? Lo jauh beda dari yang dulu. Saya diam.
tapi air mata saya mulai jatuh sendiri. Saya nggak kuat lagi. Akhirnya, saya cerita. Pelan-pelan, dengan suara rendah, saya ceritain semua dari awal. Dani cuma dengerin. Matanya berkaca-kaca, tapi dia nggak potong cerita saya sama sekali. Begitu saya selesai, dia cuma bilang, "Lo nggak sendiri, kita cari jalan keluar bareng." Esoknya, dia bantu saya hubungi organisasi bantuan mahasiswa di kampus. Mereka punya dana darurat buat mahasiswa yang dalam kondisi tertekan secara ekonomi. Saya sempat ragu, malu, takut dihakimi. Tapi ternyata mereka justru nanggepin serius dan tanpa banyak tanya soal hal-hal pribadi. Mereka bantu saya pindah dari kos itu. Dalam 2 hari, saya udah dapat tempat tinggal sementara di asrama kampus yang kosong, gratis, sampai akhir semester. Ibu kos sempat marah waktu saya bilang pindah, tapi saya nggak peduli. Saya udah cukup lama kehilangan kendali atas hidup saya. Sekarang waktunya ambil balik. Saya pergi tanpa dendam. Saya nggak mau jadi korban seumur hidup, tapi saya juga nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Luka itu masih ada, tapi setidaknya sekarang saya bebas. Sekarang saya tinggal di kamar kecil asrama kampus. Sederhana, tapi tenang. Nggak ada ketukan tengah malam, nggak ada tatapan yang bikin sesak. Hanya suara jangkrik dan kipas angin tua yang kadang bunyinya kayak batuk. Setelah pindah, saya butuh waktu lama untuk bisa tidur nyenyak. Kadang masih kebangun malam-malam, jantung deg-degan, pikiran panik seolah saya masih harus kembali ke kamar itu. Tapi pelan-pelan, saya belajar bernapas lagi. Belajar merasa utuh lagi. Saya nggak pernah menyangka hidup akan bawa saya ke titik itu. Dulu saya pikir ujian hidup itu soal tugas yang menumpuk atau uang saku yang habis. Tapi ternyata yang paling berat itu saat kita harus memilih antara bertahan hidup atau mempertahankan harga diri. Saya nggak bangga dengan apa yang pernah terjadi, tapi saya juga nggak mau terus merasa kotor. Saya cuma manusia. Saya pernah salah, pernah terdesak, pernah jatuh. Tapi yang penting, saya nggak berhenti berjuang buat keluar. Teman saya, Dani, tetap ada di samping saya. Dia nggak pernah sekalipun menghakimi. Justru dia yang bantu saya bangun dari bawah. Kadang saya mikir, mungkin Tuhan kirim dia di saat yang paling saya butuhkan. Saya nulis cerita ini bukan buat cari simpati, bukan juga buat menyalahkan siapapun. Tapi kalau kamu yang baca ini sedang dalam posisi yang sama, terjebak, takut, bingung, dan ngerasa sendirian, tolong ingat, kamu nggak sendiri. Selalu ada jalan. Kadang jalannya sempit, gelap, dan terasa mustahil. Tapi itu bukan berarti jalan itu nggak ada. Dan buat yang belum pernah mengalami, jangan gampang menilai. Karena hidup kadang memaksa orang baik untuk melakukan hal-hal yang bahkan mereka sendiri benci. Saya masih kuliah. Nilai saya masih berantakan, tapi saya mulai mengejar lagi. Hidup saya belum ideal, tapi sekarang saya pegang kendali. Dan itu cukup untuk membuat saya percaya saya masih punya masa depan.